Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lanjutan kitab Risalatul Muawanah. Udah mau khatam ini, udah masuk dalam pembahasan tentang mahabbah, yaitu tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Wa 'alaika bil hubbi fillahi hatta yasira subhanahu ahabba ilaika mimma siwah. Wa 'alaika hendaklah engkau wahai saudaraku bil hubbi fillah, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubbi fillah ini mencintai Allah, bukan mencintai karena Allah. Memang Allah yang harus dicintai. Hatta yasira subhanahu, hingga jadilah Allah Subhanahu wa taala itu ahabba ilaika, lebih cinta kepadamu, lebih kamu cintai, mimma siwahu, dari apapun siwahu selainnya Allah. Bal hatta la yasiru laka mahbubun illa iyyahu, bahkan hingga tidak adalah bagimu itu kekasih, itu yang dicintai, illa iyyahu, melainkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan tentang mencintai Allah. Bisa enggak kita mencintai Allah lebih dari segalanya? Bahkan kalau bisa, jangan ada yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diindrakan. Bisa enggak kita mencintai sesuatu yang tidak bisa diindra? Tentunya bisa, karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Kalau nggak bisa, ya Allah nggak mungkin akan memerintahkan. Coba kita lihat. Wasababu wujudil hubbi min jihadil mahbubi imma wujudu kamalin fihi au husulu nawalin minhu. Bermula sebab wujud cinta, bermula sebab adanya cinta, min jihadil mahbub, dari pihak yang dicintai, ada kala itu wujudu kamalin, ada kala itu adanya kesempurnaan padanya mahbub, au husulu nawalin, atau dapat pemberian minhu darinya mahbub. Apa yang menyebabkan kita mencintai sesuatu? Sesuatu yang dicintai namanya mahbub. Apa yang menyebabkan kita menjadi cinta kepada si mahbub? Yang menyebabkan ada kala karena mahbub itu sempurna. Yang dicintai oleh mata biasanya karena disenangi oleh mata, sempurna dalam pandangan mata. Yang dicintai oleh pendengaran biasanya suara yang merdu, yang sempurna, yang indah menurut pendengaran, dan seterusnya. Jadi yang menyebabkan kita cinta kepada sesuatu biasanya karena sesuatu itu sempurna banget dalam segala hal. Makanya kita jatuh cinta. Au husulu nawalin, atau yang menyebabkan kita cinta kepada sesuatu karena pada sesuatu itu, pada mahbub itu, telah banyak hal yang dia berikan kepada kita. Kita mencintai seseorang mungkin karena kedermawanannya, karena kebaikannya, karena pertolongannya yang amat banyak yang telah dia berikan kepada kita, maka kita pun jatuh cinta kepadanya. Kalau itu alasan yang membuat seseorang jatuh cinta, maka mau tidak mau kita pasti akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Allah itu ada segalanya. Ini. Fa in kunta mimma yuhibbu li ajlil kamali fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillahi wahdah la syarika lahu fi syai'in min zalik. Fa in kunta, maka jika adalah engkau itu mimma yuhibbu, bahagian dari orang-orang yang mencintai ia li ajlil kamal, karena kesempurnaan. Fal kamal wal jamal, maka bermula kesempurnaan,
wal jamal keindahan, wal jalal dan keagungan itu lillahi wahdah, itu milik Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya Allah fi syai'in min dzalik, pada sesuatu dari demikian. Bila kita termasuk dalam kategori orang yang mencintai sesuatu karena kesempurnaannya, maka kesempurnaan itu hanya ada pada Allah. Keindahan itu ada pada Allah. Keagungan itu milik Allah saja. Tidak ada yang lain yang memiliki kesempurnaan, keindahan, kemuliaan seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaluhu ala sufhati ba'dil mawjudati mim makna kamalin. Wa ma, dan sesuatu yaluhu yang terlihat ia ala sufhati, di atas halaman sebahagian yang maujudat. Maujudat benda-benda yang ada di bumi. Apapun yang terlihat pada benda-benda yang maujud di dunia ini mim makna kamalin, dari makna kesempurnaan. Au yabdu alaiha, atau kelihatan alaiha di atasnya yang maujudat, min raunaki jamalin, daripada pesona kecantikan. Raunak, pesona. Min raunaki jamalin, dari pesona kecantikan. Fahuwal mukammilu wal mujammilu laha subhanahu wa ta'ala. Maka bermula dianya Allah itu mukammil, itulah yang menyempurnakan. Wal mujammil, yang membuat indah, laha, baginya segala yang maujudat. Subhanahu wa ta'ala, maha sucinya Allah dan maha tinggi. Jadi karena ada subhanahu wa ta'ala, maka fahuwa tadi, huwa dhamir itu kita kembalikan kepada Allah. Bila kita termasuk orang-orang yang mencintai sesuatu karena kesempurnaan, Musannif menyatakan maka kesempurnaan, keindahan, kemuliaan semuanya milik Allah, tidak ada yang lain. Adapun benda-benda yang kelihatannya sempurna di dunia ini, au yabdu alaiha min raunaki jamalin, atau ada benda-benda atau orang-orang atau siapapun yang kelihatannya sempurna, yang kelihatannya ada pesona cantik di sana. Sebenarnya Allah lah yang membuat dia sempurna, Allah lah yang membuat dianya cantik. Maka semuanya lagi-lagi kembali kepada Allah. Maka Allah lah yang harus dicintai. Bal huwal mujidulaha wal mukhtari'u. Bahkan dianya Allah itulah al-mujid, yang telah menjadikan baginya segala yang mewujudat. Wal mukhtari, dan dianya Allah itu yang telah menciptakan, mengadakan segala kesempurnaan pada benda-benda, kecantikan dan seterusnya. Walaula annahu an'ama 'alaiha bil ijadi lakanat mafqudatan ma'dumatan. Walaula, dan jikalau tidaklah bahwa sungguhnya Allah itu an'ama, telah memberi nikmat dianya Allah kepadanya yang maujudat tadi, bil ijad, dengan dijadikan, lakanat, sungguh ada ianya yang maujudat tadi itu mafqudatan ma'dumah, itu tiada dan mafqudah, faqid, tidak ada, ma'dumah, dan hilang sama sekali. Jadi semua keindahan yang ada pada benda, kesempurnaan menurut pandangan kita, semuanya itu karena Allah yang menciptakannya. Jikalau bukan karena nikmat Allah dengan dijadikan benda-benda itu, sungguh dia tidak ada sama sekali. Walaula ma afadha 'alaiha min anwari jamali sun'ihi lakanat qabihatan masy'umatan. Walaula, dan jikalau tidak, karena ma afadha, yang Allah tuangkan ia, 'alaiha, kepadanya yang maujudat tadi, min anwari jamali sun'ihi, daripada cahaya keindahan ciptaannya Allah, lakanat, sungguh ada ianya yang maujudat itu qabihatan masy'umah, jelek lagi tercela. Ini dalil. Jikalau bukan karena curahan Allah, cahaya dari keindahan ciptaan Allah, Allah taruh pada benda-benda tertentu, pada orang-orang, pada apapun yang kita anggap indah, jikalau bukan karena limpah kurnia Allah tersebut, sungguh benda itu akan kelihatan jelek dan tercela. Jadi bila kita alasan mencintai sesuatu karena kesempurnaannya, keindahannya, sedangkan keindahan semuanya diciptakan oleh Allah, maka kita mau tidak mau harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini cinta ini sumbernya pengetahuan, ma'rifah. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Nah. Wa in kunta mimma yuhibbu li ajlin nawali
falasta tara ihsanan wala tusyahidu imtinanan wala tara ikraman. Wa in kunta, jika adalah engkau itu dari orang-orang yuhibbu yang mencintai ia li ajlin nawal, karena pemberian. Falasta tara, maka tidaklah engkau itu melihat ihsanan akan satu kebaikan, wala tusyahidu, dan tidak pula engkau saksikan akan satu karunia, imtinanan, wala tara ikraman, tidaklah engkau lihat akan satu kemuliaan, wala tubsiru in'aman alaika, tidak pula engkau melihat akan satu kenikmatan, pemberian nikmat alaika kepadamu, wa ala sairil khalqi, dan kepada seluruh makhluk, illa wallahu ta'ala, melainkan dianya Allah ta'ala itulah huwal mutafaddilu, dianya Allah itu yang memberi karunia, bijami'i dzalik, dengan semua itu, bimahdil judi wal karam, dengan semata-mata jud dan kedermawanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita masuk dalam kategori kedua, yaitu orang-orang yang mencintai sesuatu karena banyaknya pemberian, maka coba kita lihat, tidak ada satu ihsan pun, tidak ada satu imtinan karunia, tidak ada satu pemuliaan yang diberikan, tidak ada nikmat yang diberikan kepada kita dan kepada makhluk Allah yang lain, melainkan pada hakikatnya Allah lah yang memberikan semua itu dengan semata-mata karunia dan kedermawanan Allah, bukan karena kewajiban terhadapnya. Matahari yang Allah berikan, udara yang Allah berikan, kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan semuanya, itu semuanya datang dari Allah. Fakam min khairin kat asdahu ilaika, maka berapa banyak min khairin, dari kebaikan, kat asdahu, yang telah ia berikan akannya, ilaika, kepadamu. Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wa kam min ni'matin kat an'ama biha, dan berapa banyak dari nikmat yang sungguh telah Allah berikan dengan nikmat itu, alaika, kepadamu. Maka fahuwa sayyiduka wa maulaka alladhi khalaqaka wa hadaka, maka dianya Allah itulah sayyiduka, tuanmu, wa maulaka, dan rajamu, alladhi khalaqaka, yang telah menciptakan ia akan dirimu, wa hadaka, dan telah memberi petunjuk ia kepadamu, walladhi lahu mamatuka, dan dialah alladhi, zat yang lahu, yang untuknya itu, mamatuka, kematianmu, wa mahyaka, dan kehidupanmu, walladzi at'amaka wasaqa, dialah yang telah memberi makan kepadamu, wasaqaqa, memberi minum ia kepadamu, wa kaffalaka, telah menjaga ia akan kamu, wa rabbaka, mengurus ia akan engkau, wa askanaka, memberi tempat ia kepadamu, wa awaka, melindungi ia akan engkau. Masya Allah. Yaral qabiha minka fayasturahu, melihat ianya Allah akan keburukan dari dirimu, fayasturahu, maka dia menutup akan keburukan itu. Betapa banyak kesalahan yang kita lakukan, betapa banyak aib yang ada dalam diri kita, semuanya ditutup oleh Allah sehingga orang lain masih memuliakan kita, karena kekabehan kita, keburukan kita tidak ketahuan, ditutup oleh Allah. Watastaghfiruhu minhu fayaghfirah, engkau minta ampun akannya Allah, minhu, darinya yang kabeh, darinya yang buruk-buruk tadi, kesalahan, fayaghfirahu, maka mengampuni ianya Allah akannya. Wa yaral jamila minka fayuksiruhu wa yudhiruhu, melihat ianya Allah akan ada keindahan, jamil, sifat-sifat baik, minka, dari dirimu, fayuksiruhu wa yudhiruhu, maka memperbanyak ianya Allah akannya yang jamil, wa yudhiruhu, dan memperlihatkan ianya Allah akannya yang jamil. Ketika Allah melihat kita melakukan kebaikan, Allah tambah kebaikan itu, Allah perlihatkan, kita dikenal sebagai pelaku kebaikan, padahal kebaikan kita hanya sedikit sekali. Wa tuti'uhu bitaufiqihi wa ma'unatihi fayunawwihu bi ismika fil ghuyub. Wa tuti'uhu, dan engkau taat akannya Allah, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, wa ma'unatihi, dan dengan ma'unahnya, dengan pertolongannya Allah, fayunawwihu, nawwaha yunawwihu, fayunawwihu bi ismika. Apa arti yunawwihu? Fayunawwihu bi ismika fil ghuyub, nawwaha yunawwihu,
syaharahu wa rafa'a dzikrahu. Nah, wa tuti'uhu, engkau taat kepadanya Allah bitaufiqihi, dengan taufiknya, wa ma'unatihi, dengan pertolongannya, fayunawwihuhu biismika, maka memasyhurkan ianya Allah biismika, dengan namamu, fil ghuyub, dalam kegaiban. Jadi yunawwihu itu nama kita disebarkan, dimasyhurkan. Kita taat kepada Allah, padahal taat itu dengan taufik dan bantuan Allah. Kalau nggak ada taufik Allah, kita nggak bisa taat. Namun demikian, fayunawwihu, menyebarkan ya Allah nama kita dalam kegaiban, di mana-mana kita dikenal sebagai orang yang baik. Padahal pada hakikatnya kebaikan kita datangnya dengan taufik Allah. Wa yuqdhifu ta'zimaka wa hubbaka fil qulub, dan menaruh ianya Allah akan pengagunganmu, wa hubbaka, cinta kepadamu, fil qulub, dalam segala hati. Ketika kita taat tadi, nama kita tersebar sebagai orang yang baik. Allah taruh, Allah campakkan, wa yuqdhifu, mencampakkan ianya Allah ta'zimaka, akan kemuliaanmu. Kita dimuliakan orang, wa hubbaka, kita dicintai orang, fil qulub, dalam hati-hati manusia. Wa tu'sihi bi ni'matihi fala yamna'uhu wujudul isyani an ifadatil ihsan. Wa tu'sihi, engkau maksiat kepadanya Allah, bi ni'matihi, dengan nikmatnya, fala yamna'uhu, maka tidak menghalangi akannya Allah, wujudul isyan, oleh adanya kemaksiatan, dari mana tidak terhalangi, an ifadatil ihsan, dari curahan kebaikan. Ketika kita menggunakan nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah, namun adanya maksiat itu tidak menghalangi Allah untuk senantiasa melimpahkan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Masya Allah. Fakaifa yanbaghi laka an tuhibba ghaira hadzal ilahil karim. Fakaifa yanbaghi, maka bagaimana sepantasnya bagimu, oleh bahwa engkau mencintai akan selain ini Tuhan yang sangat mulia sekali. Am kaifa yahsunu minka an ta'si hadza rabbar rahim, atau kaifa yuhsinu, bagaimana bisa bagus terjadi dari dirimu, an ta'si, oleh bahwa engkau maksiat, hadza rabbar rahim, akan ini Tuhan yang sangat penyayang. Dari sekian banyak nikmat Allah yang sangat banyak melimpah segala macam, mungkinkah kita tidak mencintainya? Mungkinkah kita maksiat, menantang Tuhan yang sangat penyayang seperti ini? Pertanyaan istifham ingkari. Tidak mungkinlah kita akan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa'lam anna aslal mahabbatil ma'rifatu, ketahui olehmu wahai saudaraku, anna aslal mahabbah al-ma'rifah, al-ma'rifatu, bahwa sungguh asal dari cinta itulah ma'rifah, mengenal. Jadi asal cinta itu ma'rifah. Inilah timbul ucapan, tidak kenal maka tak cinta. Jadi biar kita bisa mencintai Allah, kita harus mengenal dulu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebaikan Allah, bagaimana Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha menutupi segala kesalahan, Maha pemberi nikmat, Maha segala maha. Kalau kita sudah paham siapa Allah sesungguhnya, maka mau tidak mau rasa cinta itu akan muncul. Anna aslal mahabbatil ma'rifatu, ketahui olehmu bahwa sungguh asal dari segala cinta itulah ma'rifah. Wasamratuhal musyahadah, dan bermula buahnya cinta itu musyahadah, buahnya cinta. Kalau sudah cinta maka akan timbul musyahadah. Musyahadah itu semacam terlihat, bukan terlihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati-hati kita akan benar-benar menyaksikan, akan bisa menyaksikan dengan segala dalil yang ada bahwa Allah itu memang maha segalanya. Wa adana darajatiha ayyakuna hubbullahi ta'ala huwal ghalibu ala qalbik, dan bermula serendah-rendah derajatnya mahabbah, derajatnya cinta itu ayyakuna hubbullah, bahwa adalah cinta kepada Allah Ta'ala itu huwal ghalib, itu yang lebih banyak, ala qalbika, terhadap hatimu. Jadi serendah-rendah derajat cinta itu di mana cinta kepada Allah itu lebih banyak menguasai hati kita daripada cinta kepada yang lain. Itu yang paling rendah. Nah,
Walaupun kita masih mencintai yang lain, namun yang paling banyak itu cinta kepada Allah. Kalau bisa seperti itu masuk kategori derajat cinta yang paling rendah. Hakka yahiku mihakku wa mihakku sidqi fi dzalika alla tujiba ahabbal khalqi ilaika idza da'aka ila ma yakunu sukhtallahi fi fi'lihi. Wa mihakkus sidqi, dan bermula alat ukur kebenaran fi zalik dalam cinta. Jadi mihakku ini isim alat dari hakka. Isim alat dari hakka. Bahkan mihakku itu ada yang artinya kompas. Jadi kompas itu alat ukur. Kalau di sini kita artikan mihakkus sidqi. Mihakku mif'alun isim alat. Wa mihakkus sidqi, dan bermula alat ukur kebenaran. Alat ukur kejujuran fi dzalik dalam demikian cinta. Apa ukuran bahwa kita mencintai Allah? Bagaimana cara mengukurnya? Alat ukurnya yaitu alla tujiba, bahwa tidaklah engkau mengijabah, tidaklah engkau menerima ahabbal khalqi ilaika, akan secinta-cinta makhluk kepadamu, akan makhluk yang paling engkau cintai, idza da'aka ila ma yakunu, apabila mengajak ianya makhluk tadi akan engkau ila ma yakunu, kepada sesuatu yang ada ianya sesuatu itu, sukhtallah, membuat kemarahan Allah fi fi'lihi, dalam melakukannya. Jadi ukuran benar tidaknya cinta kita yaitu kita tidak akan menerima ajakan orang yang paling kita cintai. Ahabbal khalqi itu manusia yang paling cintai. Ketika ada seseorang yang sangat kita cintai, dia mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah marah, kita tidak akan menerimanya, tidak akan mengabulkan ajakannya. Nah, itu alat ukur kita cinta kepada Allah. Sekali lagi, wa mihaqqus sidqi, dan bermula alat ukur kejujuran dalam demikian cinta itu alla tujiba, bahwa tidaklah engkau mengijabah ahabbal khalqi ilaika, akan secinta-cinta makhluk kepadamu, akan makhluk yang paling engkau cintai. Karena ahabba itu isim tafdil, fa'ilnya itu mudhaf kepadanya, mudhaf di depannya itulah jadi fa'il. Bahwa tidaklah engkau mengijabah akan makhluk yang paling engkau cintai, itu maksudnya. Tidaklah engkau mengijabah akan secinta-cinta makhluk kepadamu, idza da'aka, bila mengajak ia akan engkau kepada apa-apa yang ada ianya itu membuat sukhtallah, marah Allah, fi fi'lihi, dalam melakukannya, kal ma'asi, seperti maksiat-maksiat, au fi tarkihi katta'ah, atau dalam meninggalkannya sesuatu itu menyebabkan Allah marah, katta'ah, seperti meninggalkan taat. Itu ukuran cintanya kita kepada Allah itu ketika ada orang yang paling kita cintai, dia mengajak kita untuk maksiat, dia mengajak kita untuk meninggalkan taat. Meninggalkan taat membuat Allah marah, melakukan maksiat membuat Allah marah, kita tidak akan menerima ajakan tersebut. Itu berarti kita cinta kepada Allah. Wa ala darajatiha alla yasira fi qalbika hubbun li ghairillahi albattah. Dan bermula setinggi-tinggi derajatnya cinta itu alla yasira, bahwa tidak jadilah dalam hatimu hubbun, tidak jadilah dalam hatimu itu cinta li ghairillah, bagi selain Allah, albattah, sama sekali. Nah, ini derajat cinta paling tinggi. Memang kita cuma mencintai Allah, nggak ada cinta untuk yang lain sama sekali. Wa hadza azizun, bermula ini itu sangat aziz, langka. Azizun, langka itu. Jadi langka ketika seseorang tidak mencintai apapun selain Allah. Wa dawamuhu a'adzu minhu, dan bermula kedawamannya. Tadi untuk ada seperti itu, kita tidak mencintai selain Allah, itu langka. Kalaupun ada, wa dawamuhu, dan untuk dawamnya cinta seperti itu, untuk tetapnya rasa seperti itu, a'adzu minhu, itu lebih langka lagi. Minhu, daripadanya. Tidak mencintai selain Allah itu langka. Untuk mengabadikan rasa dalam hati, kalaupun itu ada, kadang-kadang jarang sekali. Jadi untuk ketetapan, menetapkan dalam hati cuma cinta kepada Allah saja, itu lebih langka lagi. Nah, itu maksudnya wadawamuhu wa'azzu minhu. Bermula dawamnya cinta hanya kepada Allah itu lebih langka lagi. Minhu, dari keberadaan cinta kepadanya Allah saja. Wa inda dawamihi tatmahallul basyariyatu bil kulliyah.
Wa inda dawami, dan di ketika dawamnya cinta. Dan di ketika abadinya cinta dalam hati hanya kepada Allah, ketika itu tadmahalul basyariyah, lenyaplah oleh sifat kemanusiaan bil kulliyah dengan seluruhnya. Ketika itu sifat kemanusiaan seseorang itu akan lenyap, terasa dia lenyap dari dirinya sendiri. Wa anhu yansha'ul istighraqu billahi alladhi la yabqa ma'ahu syu'urun bil wujudi wa ahlihi bihalin. Wa anhu, dan darinya dawam cinta tersebut, yansha'ul istighraq, muncullah oleh tenggelam dengan Allah. Allah alladzi la yabqa, yang tidak tersisa bersamanya, istighraq, syu'urun, oleh rasa, bil wujudi, dengan wujud ini, wa ahlihi, dan ahlinya wujud, bihalin, dengan satu keadaan pun. Jadi ketika orang benar-benar bisa waliullah ini, ketika rasa cinta kepada Allah saja sudah menyatu dalam dirinya dan dipertahankan terus-menerus, ketika itulah sifat kemanusiaannya terasa lenyap. Dia akan tenggelam dalam hanya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia tidak merasakan keberadaan wujud ini. Dirinya saja lagi dia sudah tidak bisa merasakannya, tidak bisa melihatnya. Mungkin dari sinilah, dari keadaan seperti ini tadi, timbulnya ucapan-ucapan yang aneh, yang kadang-kadang bisa bila dilihat sepintas secara zahir itu ucapan sesat. Istilah dalam kitab tasawuf itu syatohat, ekstasi. Semacam al-halal misalkan berkata ana al-haq, akulah kebenaran. Nah, jadi mungkin ketika itu beliau sedang istighraq, tenggelam sehingga tidak menyadari keberadaan dirinya. Wallahu a'lam. Wa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasairi anbiya'illahi wa malaikatihi wa ibadihi salihin wa ma yu'inu ala ta'atihi kullu dzalik min mahabbatihi ta'ala. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairi anbiya'illah, dan mencintai semua nabi-nabiullah, malaikatnya Allah, wa ibadihi salihin, semua hamba-hamba Allah yang soleh, wa ma yu'inu, mencintai apapun yang bisa membantu ia, ala ta'atihi, untuk taatnya Allah, kullu dzalik, bermula seluruh demikian itu, mim mahabbatihi ta'ala, itu bahagian dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mencintai Rasul, mencintai Nabi, malaikat, hamba-hamba Allah yang soleh, mencintai apapun yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah, itu masuk dalam kategori bahagian dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai olehmu, ahibbu, cintai olehmu akan Allah, lima yaghdukum, karena apa yang telah memberikan dianya Allah kepada kamu, bihi, dengan nyama, min ni'amihi, dari segala nikmat-nikmatnya Allah. Cintai Allah karena betapa banyak nikmatnya Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Wa ahibbuni bihubbillah, cintai olehmu akan aku dengan sebab cinta kepada Allah. Pertama cintai Allah, kemudian cintai aku dengan sebab kamu mencintai Allah. Karena jalanmu sampai kepada Allah yaitu lewat diriku. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintai olehmu akan keluargaku, bihubbi, dengan sebab cinta kepadaku. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cintai Nabi. Kalau cinta kita kepada Nabi, maka cintai keluarga beliau. Mencintai keluarga Nabi itu hukumnya wajib. Bahkan kita wajib berselawat kepada keluarga Nabi dalam sholat. Itulah spesial kelebihan keluarga Nabi. Tidak sah sholat kita tanpa selawat kepada keluarga Nabi. Nah, makanya spesial kalau keluarga Nabi itu semacam Fatimah, kita sebut alaihassalam, Hasan alaihissalam, Husain alaihissalam, Ali alaihissalam. Spesial. Dalam kitab-kitab hadis kalau kita buka itu banyak sesudah nama-nama keluarga Nabi itu semuanya tulisannya alaihissalam. Kadang-kadang juga radhiyallahu. Nah,
Qala alaihi salatu wasalam, berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, anillah, dari Allah, ini hadis kudusi. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajiblah oleh cintaku lil mutahabbin, bagi orang yang saling mencintai, fiyya, padaku. Wajabat mahabbati, wajiblah cintaku, lil mutahabbin, bagi orang yang saling mencintai, fiyya, padaku. Jadi Nabi mesti mencintai orang-orang yang saling cinta. Oh, ini kata Allah, hadis kudusi, wajaban mahabbati, wajiblah cintaku, lil mutahabbin, bagi orang-orang yang saling mencintai, fiyya, padaku. Nah, jadi Allah akan mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan wajiblah oleh cintaku bagi orang yang saling duduk-duduk, fiyya, tentangku. Mungkin duduk-duduk mengkaji tentang Allah. Wal mutadzawirina fiyya, dan wajiblah oleh cintaku bagi orang yang saling menziarahi, fiyya, saling berkunjung silaturahmi karenaku. Wal mutabadzilina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling memberi, fiyya, karenaku. Orang yang saling mencintai karena Allah, saling duduk-duduk karena Allah, saling berziarah karena Allah, saling membantu menolong karena Allah, semuanya akan dicintai oleh Allah. Walil mahabbati shadiqati alamatun ajalluha wa a'laha kamalul mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Walil mahabbah, dan sabit bagi cinta yang benar itu alamatun, ada tanda-tanda. Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah itu ada tanda-tandanya. Ajalluha wa a'laha, semulia-mulianya tanda dan setinggi-tingginya tanda, alamat itu kamalul mutaba'ah, sempurna mengikuti, lir rasul, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi, dalam segala perkataannya Nabi, wa af'alihi, dan dalam segala perbuatannya Nabi, wa akhlaqihi, dan segala akhlaknya Nabi. Jadi cinta itu ada tandanya. Tanda yang paling tinggi yaitu kita sempurna dalam mengikuti Nabi, mengikuti perkataan Nabi, mengikuti perbuatan beliau, mengikuti semua akhlak beliau. Itu baru bukti kita cinta kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum, jika adalah kalian semua itu tuhibbunallah, kalian cinta akan Allah, fattabi'uni, maka ikuti olehmu akan aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sampai kepada cinta kepada Allah, kita harus mencintai Nabi, mengikuti Nabi. Wa bihasabil mahabbati lillahi takunul mutaba'atu li habibillah, in kasiran fakasirun wa in qalilan fakalilun. Dan dengan seukuran cinta kepada Allah, wa bihasabil mahabbati lillah, dan dengan seukuran cinta kepada Allah adalah itu mutaba'ah, adalah mengikuti bagi kekasih Allah. Seberapa besar cinta kepada Allah, seberapa besar cinta kita kepada Allah, sebesar itu pula lah kita akan mengikuti kekasih Allah. Makin besar cinta kita kepada Allah, maka makin sempurna dalam mengikuti kekasih Allah, yaitu Nabi. In kasiran fakasirun, in kana kasiran, itu ada yang dibuang. Jika ada ianya cinta kepada Allah itu banyak, maka banyak pula kita mengikuti Nabi. In kasiran fakasirun wa in qalilan, jika ada ianya cinta kepada Allah itu sedikit, maka mengikuti Nabi juga sedikit. Wa in qalilan faqalilun, jika sedikit maka sedikit. Wallahu ala ma naqul wakil, dan Allah atas apa yang aku katakan itu menjadi wakil. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jadi sampai di sini kayaknya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ada manfaatnya. Insyaallah beberapa kali lagi akan khatam. Berapa halaman? 183. 183. Semuanya berapa halaman? 200-an, berarti 83, 17 halaman lagi, masih panjang. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.